Berhenti sejenak dan coba perhatikan orang-orang di sekitarmu. Pernahkah kamu merasa seseorang berusaha menarik perhatianmu tanpa kata-kata atau tindakan langsung? Mungkin dengan tatapan yang lebih lama atau senyuman kecil ketika kalian bertemu? Dalam perjalanan hidup, banyak yang menyukai atau bahkan terpesona oleh sosok kita tanpa kita sadari. Namun, tahukah kamu, orang yang benar-benar tertarik padamu akan menunjukkan tanda-tanda tersendiri? Berdasarkan psikologi dan filsafat stoikisme, kita bisa mengenali pola-pola ini dengan bijak. Mereka yang benar-benar tertarik tidak selalu menunjukkan rasa itu secara eksplisit, tetapi mereka akan berusaha dalam cara-cara yang halus, seringkali tanpa kita sadari. Mari kita lihat bagaimana mereka yang tertarik pada kita akan selalu berusaha dan bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ini dengan tenang, tanpa perlu tersesat dalam perasaan atau emosi yang tidak perlu. Sebelum memulai pelajaran ini, bantu like video ini dan berikan pengalaman Anda di kolom komentar. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, usaha halus untuk mendekatkan diri. Orang yang tertarik pada Anda biasanya tidak akan langsung menunjukkan ketertarikannya secara terang-terangan. Sebaliknya, mereka akan berusaha mendekati Anda dengan cara yang halus dan penuh kehati-hatian. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai bentuk pendekatan tidak langsung yang membuat mereka merasa lebih aman tanpa menempatkan diri mereka pada posisi yang rentan. Misalnya, seseorang mungkin memilih duduk dekat Anda, berbicara tentang minat yang serupa, atau menyelipkan pujian kecil di antara percakapan biasa. Semua ini adalah upaya mereka untuk merasakan keberadaan Anda dan untuk memastikan bahwa mereka ada di radar Anda. Dari perspektif Stoik, ketertarikan yang halus ini mengajarkan kita untuk memperhatikan tanpa terburu-buru menilai. Stoikisme mengajarkan bahwa kita sebaiknya tetap netral dan mengamati setiap isyarat dengan pikiran yang jernih dan tanpa ekspektasi. Ketika Anda melihat seseorang mencoba mendekatkan diri dengan cara yang tidak mencolok, tenangkan pikiran dan beri ruang untuk mengamati motif mereka. Terlalu cepat berasumsi bisa membuat kita rentan terhadap kekecewaan atau bahkan kesalahpahaman. Jika seseorang memang benar-benar tertarik, mereka akan terus berusaha mendekati Anda dengan cara-cara yang konsisten dan tidak memaksa. Sebagai seorang stoik modern, tetaplah menghargai upaya mereka tanpa merasa tergesa-gesa. Jangan merasa perlu untuk bereaksi secara berlebihan, tetapi biarkan hubungan itu berkembang dengan alami. Menghormati mereka yang menunjukkan ketertarikan ini tanpa terlibat secara emosional berlebihan adalah tanda kedewasaan emosional. Dengan bersikap tenang dan netral, Anda bisa menerima atau menolak perhatian ini dengan anggun tanpa mempengaruhi kedamaian batin Anda. Kedua, memberikan dukungan tanpa diminta. Ketika seseorang tertarik pada Anda, salah satu tanda yang sering muncul adalah keinginan mereka untuk selalu mendukung Anda, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Mereka akan siap membantu Anda saat Anda menghadapi kesulitan, mendengarkan saat Anda ingin berbagi cerita, atau sekadar hadir sebagai teman yang penuh perhatian. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai supportive presence, atau kehadiran yang mendukung. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketertarikan, tetapi juga menandakan bahwa mereka merasa terhubung dengan Anda pada tingkat yang lebih dalam. Filsafat Stoik melihat bentuk dukungan ini sebagai ekspresi dari kebajikan, di mana seseorang membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan. Dalam pandangan Stoik, dukungan yang tulus adalah tindakan yang murni, bukan sekadar cara untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Jika Anda menemukan seseorang yang selalu mendukung Anda tanpa meminta imbalan, maka Anda menyaksikan ketulusan yang langka. Namun, Stoikisme mengingatkan kita untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi perhatian ini. Jangan terlalu berharap atau bergantung pada dukungan mereka. Anggap itu sebagai tambahan yang berharga, tetapi bukan keharusan dalam hidup Anda. Tanda dukungan mereka memang layak dihargai, tetapi Anda tetap harus berdiri kokoh dengan kekuatan Anda sendiri. Dukungan yang datang adalah anugerah, namun kebijaksanaan Stoik mengajarkan bahwa ketergantungan pada orang lain bisa menjadi kelemahan. Tetaplah menghargai setiap bentuk dukungan tanpa menjadikannya pusat hidup Anda. Orang yang benar-benar tertarik akan terus ada di sisi Anda dengan ketulusan, tetapi Anda tidak perlu mengorbankan prinsip Anda sendiri demi mempertahankan dukungan mereka.
Menjaga keseimbangan antara menghargai dan kemandirian adalah kunci untuk menikmati perhatian mereka tanpa terjebak dalam ketergantungan emosional yang tidak sehat. Ketiga, mengingat hal-hal kecil tentang Anda. Orang yang tertarik pada Anda seringkali akan memperhatikan detail kecil yang mungkin Anda sendiri lupa. Misalnya, mereka mungkin mengingat hari-hari penting dalam hidup Anda, seperti ulang tahun atau momen spesial, atau bahkan hal-hal sederhana seperti minuman favorit Anda atau cara Anda menyukai kopi. Dalam psikologi, kemampuan seseorang untuk mengingat detail kecil seperti ini menunjukkan bahwa mereka memberi perhatian khusus pada Anda dan berusaha mempererat hubungan. Menurut Stoikisme, mengingat hal-hal kecil adalah cerminan dari ketulusan. Filsafat ini mengajarkan bahwa perhatian yang sungguh-sungguh datang dari tindakan yang ikhlas, bukan dari hal-hal besar yang mencolok. Sebagai seorang Stoik, sikap ini memberi kita kesempatan untuk melihat seberapa tulus perhatian yang diberikan. Jika seseorang mengingat hal-hal kecil tentang Anda, maka itu adalah bentuk penghargaan yang seringkali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun seorang Stoik tetap mengingat pentingnya menjaga jarak emosional yang sehat. Alih-alih cepat merasa istimewa atau membalas dengan perasaan yang berlebihan, kita dapat bersikap tenang dan menghargai usaha tersebut tanpa melibatkan terlalu banyak emosi. Ini membantu kita menjaga keseimbangan antara bersyukur atas perhatian orang lain dan tetap memiliki batasan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari perhatian orang lain. Dengan cara ini kita dapat merespons perhatian tersebut dengan ketenangan tanpa terbawa oleh ekspektasi yang tidak realistis. Keempat, berusaha menyesuaikan diri untuk Anda. Seseorang yang tertarik pada Anda seringkali akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan minat atau nilai-nilai Anda. Mereka mungkin mulai menunjukkan ketertarikan pada hobi atau aktivitas yang Anda sukai, bahkan jika hal itu baru bagi mereka. Dalam psikologi, fenomena ini disebut mirroring atau pencerminan yang menunjukkan bahwa mereka ingin membangun koneksi lebih dalam dengan Anda melalui minat yang serupa. Filsafat Stoik melihat adaptasi ini sebagai tanda ketulusan hanya jika dilakukan dengan jujur dan tidak sekadar untuk mendapatkan perhatian. Filsafat ini mengajarkan bahwa hubungan yang sehat terbangun dari keaslian dan bukan dari kepura-puraan. Bagi seorang Stoik, penting untuk tetap jujur terhadap diri sendiri dan tidak mudah terbawa hanya karena seseorang tampak sejalan dengan kita. Meskipun kita bisa menghargai upaya mereka untuk menyesuaikan diri, Stoikisme mengingatkan kita agar tidak menurunkan batasan diri atau prinsip hanya demi menyenangkan orang lain. Jika seseorang benar-benar tulus, mereka akan menyesuaikan diri dengan cara yang alami tanpa perlu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan mereka. Kita bisa menghargai usaha mereka tanpa merasa terbebani untuk mengubah diri kita sendiri. Menyadari upaya mereka sambil tetap setia pada diri sendiri adalah sikap yang ideal bagi seorang Stoik, sehingga kita dapat menikmati hubungan tanpa kehilangan jati diri. Kelima, memprioritaskan waktu untuk Anda. Orang yang benar-benar tertarik pada Anda akan berusaha meluangkan waktu mereka, bahkan di tengah kesibukan mereka. Mereka mungkin mengorbankan sebagian waktu pribadi atau pekerjaan untuk bisa bersama Anda, atau sekadar berbicara. Dalam psikologi, tindakan ini menunjukkan komitmen yang tulus, karena waktu adalah salah satu hal yang paling berharga yang bisa diberikan seseorang. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa sekalipun seseorang memprioritaskan Anda, penting untuk tidak bergantung pada keberadaan mereka. Kita perlu menghargai kebaikan ini dengan tidak menjadikannya sandaran utama dalam kehidupan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus mandiri secara emosional. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk kita, kita bisa menghargainya dengan bersikap tenang dan tulus, tetapi juga menjaga keseimbangan. Jangan sampai kehadiran mereka menjadi hal yang terlalu kita harapkan, atau bahkan menjadi sumber kebahagiaan utama kita. Seorang Stoik memahami bahwa semua orang memiliki batasan waktu dan kehidupan masing-masing. Sebagai tanggapan, hargai kehadiran mereka tanpa memaksakan diri untuk selalu membutuhkan mereka di setiap saat.
Dengan menghargai waktu mereka dan tetap menghormati batasan diri, kita menjaga hubungan tetap sehat tanpa mengorbankan kemandirian kita. Keenam, menunjukkan rasa hormat pada batasan Anda. Salah satu tanda ketulusan yang paling penting dari seseorang yang tertarik pada Anda adalah rasa hormat mereka terhadap batasan Anda. Mereka tidak akan memaksa Anda untuk melanggar prinsip atau kenyamanan diri hanya demi membuat mereka senang. Dalam psikologi, sikap ini menunjukkan kepedulian mendalam dan rasa hormat yang tulus terhadap identitas Anda. Orang seperti ini akan berusaha untuk tidak menekan Anda dalam melakukan sesuatu yang Anda tidak nyaman. Sebaliknya, mereka akan menghormati ruang pribadi Anda. Dalam stoikisme, menghormati batasan orang lain adalah bagian dari prinsip kebajikan dan moralitas. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari memahami dan menghormati batasan-batasan mereka. Jika seseorang menghormati Anda dengan cara ini, Anda tahu bahwa perhatian mereka bukanlah hasil dari manipulasi atau ekspektasi yang tidak sehat. Mereka menerima Anda apa adanya tanpa keinginan untuk mengubah diri Anda. Sebagai seorang stoik, penting untuk menghargai mereka yang menghormati batasan kita tanpa harus merasa terbebani oleh harapan untuk selalu membalasnya. Nikmati kebebasan yang mereka berikan tanpa merasa harus memberikan lebih dari yang Anda mampu atau inginkan. Dengan cara ini, Anda dapat menjalin hubungan yang sehat dan saling menghormati, menjaga kedamaian batin tanpa merasa terikat atau tergantung pada kebutuhan orang lain. Ketujuh, mengapresiasi Anda dengan tulus tanpa mengagungkan berlebihan. Orang yang tertarik pada Anda biasanya akan memberikan apresiasi secara tulus, menghargai kualitas dan pencapaian Anda tanpa perlu mengagungkan berlebihan atau memuji secara berlebihan. Mereka mengenali nilai Anda apa adanya dan memberikan pujian yang sewajarnya, tanpa membuat Anda merasa tak nyaman. Dalam psikologi, ini adalah tanda dari hubungan yang sehat dan otentik. Mereka menghargai Anda tanpa memiliki tujuan tersembunyi atau harapan bahwa Anda akan membalas perhatian mereka dengan cara tertentu. Menurut stoikisme, apresiasi yang tulus adalah bentuk perhatian yang indah karena dilakukan tanpa menginginkan sesuatu sebagai timbal balik. Bagi seorang stoik, penting untuk bersikap netral terhadap pujian karena apresiasi dari orang lain sebaiknya diterima tanpa terlalu terpengaruh. Ketulusan orang lain dalam mengapresiasi kita adalah cerminan dari karakter mereka, bukan sesuatu yang kita gunakan sebagai landasan untuk harga diri kita. Ketika seseorang menghargai Anda tanpa berlebihan, itu menunjukkan bahwa mereka memandang Anda sebagai individu yang sejajar, bukan sebagai sosok yang harus disanjung terus-menerus. Seorang stoik belajar untuk menerima apresiasi dengan hati yang tenang dan tidak membiarkannya mengubah pandangan diri. Ini memungkinkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dan tidak bergantung pada penilaian eksternal untuk merasakan nilai diri kita. Apresiasi mereka cukup sebagai sebuah tanda kebaikan yang kita terima dengan lapang dada tanpa ekspektasi berlebih. Pada akhirnya, tanda-tanda ketertarikan sejati seseorang tidak selalu terlihat melalui ungkapan cinta yang besar atau pernyataan yang dramatis. Kadang, ketulusan terlihat dalam tindakan-tindakan sederhana yang mengisyaratkan perhatian mereka pada Anda. Melalui pengamatan dan kebijaksanaan, kita bisa membedakan mana perhatian yang tulus dan mana yang sekadar basa-basi. Filsafat stoik mengajarkan kita untuk menyambut perhatian ini dengan rasa syukur namun tetap netral, tidak membiarkan diri terjebak dalam ekspektasi yang berlebihan. Sebagai manusia, perhatian dan dukungan dari orang lain memang bisa membuat kita merasa diterima dan dihargai. Tetapi seorang stoik paham bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian dalam diri, bukan dari persetujuan atau perhatian eksternal. Ketika kita mampu menghargai perhatian tanpa mengandalkan sepenuhnya padanya, kita menjadi lebih bijaksana dan tenang dalam menjalani hubungan apapun. Dengan menerapkan prinsip stoikisme dalam cara kita merespons perhatian orang lain, kita bisa membangun hubungan yang tulus dan saling menghormati. Nikmati perhatian yang datang dengan pikiran terbuka dan hati yang damai, dan jadikan pengalaman ini sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh kebijaksanaan.